video ini hanya akan kita bahas soal nomor 3 hingga nomor 6 ya, yaitu tentang sifat periodik unsur dan ikatan kimia. Kita mulai nomor 3. Ya, nomor 3 di sini sebutkan sifat keperiodikan unsur. Nah, sifat periodik unsur itu adalah sifat yang secara berkala itu dalam satu periode ataupun dalam satu golongan ya. Jadi sifatnya seperti ini. Dalam satu periode semakin ke kanan. Nah, dalam satu periode itu semakin ke kanan. Ini misal ada sistem periodik unsur ya, tahu ya bentuknya kurang lebih ada kotak seperti ini. Isinya berapa sih? Nah, isinya ada golongan 1A hingga golongan 8A ya. Nah, nanti di sini ada golongan 2A, terus kemudian di sini transisi dan dilanjutkan lagi ya, ini 3A dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi yang dinamakan lajur periode ya, ini satu periode ya, ini namanya periode. Itu yang berupa baris, yang berupa kolom ini adalah satu golongan. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu periode itu semakin ke kanan, semakin ke kanan itu sifat yang makin bertambah, yaitu huruf vokal ya. 1. Energi ionisasi. Nah, energi ionisasi. 2. Afinitas elektron. 3. Keelektronegatifan. Ada lagi sifat asam ya. Nah, jadi kita ingat-ingatnya ini huruf vokal ya, afinitas, keelektronegatifan dan sifat asam, karena lawannya asam itu adalah basa. Nah, dalam satu periode semakin ke kanan sifat yang makin bertambah ini. Nah, berarti dalam satu, ini kan tadi yang bertambah ya, ini dalam satu periode semakin ke kiri sifat yang bertambah yaitu satu jari-jari atom. Kedua basa. Nah, ini tentang, kita ngomongin tentang satu periode gitu dulu ya. Sekarang kita ngomongin tentang golongan. Dalam satu golongan semakin ke bawah sifat yang bertambah. Sifat yang bertambah yaitu jari-jari atom dan basa. Jadi dua ini tadi dalam satu periode kan makin kiri, itu yang bertambah ini. Kalau dalam satu golongan makin bawah yang bertambah ini. Jadi makin kiri, makin bawah itu sifat ini semakin membesar ya, jari-jari atom dan basa. Nah, sedangkan tadi dalam satu periode ini ke kanan gini ya, ke kanan yang besar itu. Nah, sekarang dalam satu golongan, dalam satu golongan
Nah, berarti yang semakin ke atas sifat yang bertambah apa? Nah, seiring dengan periode ke kanan ya. Jadi kalau ke kanan dan ke atas itu berarti yang membesar apa? Energi ionisasi, kemudian afinitas elektron, ke elektronegatifan, dan sifat asam. Nah, ini yang ke atas. Nah, jadi kemarinnya kiri bawah dan atas kanan itu sama ya. Kiri terus bawah. Nah, ini konsonan, huruf konsonan toh. Tadi jari-jari dan basa. Kalau atas terus kanan apa? Huruf vokal ya, energi ionisasi. Afinitas elektron. Kemudian ke elektronegatifan dan sifat asam ya, seperti ini. Ini sifat periodik unsur, jawaban nomor 3 ya. Ini jawaban nomor 3. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Di bawah ini yang termasuk ikatan ion, yaitu apa sih ikatan ion itu? Ikatan ion itu terjadi ya, namanya ikatan ion antara ion positif dan ion negatif. Ion positif itu terdapat pada unsur logam dan negatif itu pada unsur non logam. Nah, dari opsi itu HCl. Di sini H ada di golongan 1A, paling atas ya. Tapi dia itu adalah unsur non logam. Non logam di sini tak singkat jadi Nl gitu ya. Sedangkan Cl ada di golongan 7A. Nah, jadi HCl ini non logam namanya ikatan kovalen, bukan ion. Kemudian gula. Gula itu terdiri dari unsur non logam semua. Nah, ini juga ikatan kovalen. Berikutnya NaCl. Na ini ada di golongan 1A. Dia adalah logam alkali. Nah, logam ingat ya, logam alkali. Dan Cl ini ada di golongan 7A. Dia adalah unsur non logam. Nah, tadi tak tambahin ya, untuk logam itu biasanya itu ada di golongan 1A dan 2A. Plus logam 3A itu hanya aluminium. Tahu enggak 1A apa aja? Li, Na, kawin, rubi, CS, frustasi. Kalau mau buat singkatan gitu. Tapi sebenarnya ini namanya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kalau 2A? Kalau 2A itu 2 kayak bebek ya. Jadi inget-ingetnya bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasane. Itu hanya buat hafalan. Tapi nama sebenarnya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ya, itu cara mengingatnya. Jadi kalau kalian menemui unsur ini, unsur-unsur yang di sini nih, nah ini adalah unsur logam. Jadi ini pasti nanti membentuk ikatan ion. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Opsi berikutnya, asam asetat ya. Untuk asam asetat itu kalau dirumuskan CH3COOH. Nah, di sini
sebenarnya ada dua macam ikatan yang terjadi, yaitu ini kalau dipecah itu menjadi ion CH3COO min dan ion H+. Nah, di dalam sini ini ada ikatan kovalen karena mereka adalah unsur-unsur non-logam. Tapi antara CH3COO dan H+, ini ada serah terima elektron, ini namanya ikatan ion. Nah, ini campuran ya, ada ion dan ada kovalen. Asam oksalat. Asam oksalat itu H2C2O4. Di sini juga bisa dipecah menjadi ion. Nah, sehingga ini saling berikatan ion. Ikatan ion, tapi dalam C2O4 sendiri ini ada ikatan kovalen. Nah, jadi kalau yang ion murni yaitu jawabannya tahu ya, yaitu yang NaCl. Kemudian nomor 5. Tadi nomor 4. Nomor 4 seperti ini. Kalau mau dicatat dulu. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 itu jika terdapat data sebagai berikut, di mana Li itu kurang dari Na, kurang dari K, dan kurang dari Rb, rubidium. Dari atas ke bawah. Nah, mereka itu kalau disusun itu lina, kawin, rubi, CS frustasi. Nah, ini ada di golongan 1A. Mereka itu ada di golongan 1A. Nah, berarti yang semakin bawah, ini kok Li-nya lebih kecil ya. Berarti yang makin bawah makin besar. Yang memenuhi keperiodikan ini apa? Yang makin bawah makin besar itu ya apa? Jari-jari dan basa. Sifat basa. Ya, dua ini. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini di bawah ini yang bukan termasuk ikatan ion, yaitu nomor 6. Tetap ingat yang tadi ya. Kalau kalian menemui ada logam, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, nah, sampai itu aja. Yang sering keluar aja ini ya. Nah, ini kalau ada logam itu dan bebek mangan cacing, seret banget. Nah, ada unsur ini unsur-unsur logam yang di 1A dan logam 2A. Nah, kalau kalian nemui ada unsur ini dah pasti ada ikatan ionnya. Kita cek yang A. Untuk soal A ya, itu ada NaCl. NaCl, ada Na, berarti itu adalah ikatan ion. Yang B ada KCl. K, ada kan K, ini K ya, tadi Na ini. Nah, ini ikatan ion. Terus Ina K. Sekarang Mg. Nah, ada Mg toh. MgBr2. Mg itu ini. Nah, ikatan ion. HBr. Wah, kok tidak ada ya H? Coba yang bawahnya CaO. Ternyata ada Ca di sini, berarti ini ikatan ion. Jadi kesimpulannya yang bukan ikatan ion adalah HBr. Karena H itu sendiri walaupun di golongan 1A, H ini sebenarnya non logam ya. H itu ada unsur non logam. Pindah ke nomor 7. Tuliskan proses terjadinya ikatan ion pada senyawa kalium bromida. Kalium bromida itu KBr dan kalsium oksida itu CaO. Nah, kok bisa terbentuk seperti ini? Itu prosesnya seperti apa? Nah, kita tahu K itu ada di golongan 1A periode 4 ya. Jadi kalau kalian nemui itu nomor atomnya 19 itu ya, 2881, atau bisa kita bentuk jadi seperti ini aja. Dengan 1S2, 2S2, 2P6, ini baru dapat 10. 3S2, 3P6, 18, sisa 4S1.
Kemudian BR itu ada di golongan 7A. FClBr ya, FClBr, mana BR ini nomornya adalah 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, ini tadi baru 10, 18, 20, 30, kemudian 4p5. Nah, ingat, untuk menjadi stabil itu kita perlu sampai mana toh? Sampai 3p6. Nah, ini sampai yang belakangnya p6 itu stabil ya. Nah, ini untuk jadi p6. Ini untuk jadi p6 gimana? Kurang 1. Nah, jadi tak lingkari ya. Ini kurang 1, dia butuh masuk 1 elektron. Sedangkan yang ini kelebihan kan, ini kita buang 1. Nah, sehingga kalau kita buang 1 elektron, K-nya itu akan menjadi K+. Dan BR-nya tadi kan masuk 1 ya, masuk 1 elektron jadi BR-. Nah, di sini K+ tambah BR- itu akan menjadi KBR. Bisa dituliskan seperti ini ya, untuk rumusan ini apa? Untuk membuat jadi senyawa seperti ini gini. Kalau ada A pangkat plus X itu ditambah B pangkat min Y, nah itu jadinya dibalik. Jadi A malah ini indeksnya Y, namanya indeks ya. Terus ini BX. Nah, jadi penulisannya terbalik ya, ingat ini ya. Nah, oke, seperti itu. Atau kalian juga bisa tuliskan seperti ini. Jadi kan ini tak oper sini ya. K itu K+. Nah, karena dia itu apa? Dia itu akan melepas elektron. Nah, awalnya kan gini. Awalnya itu adanya cuma K. Kemudian K itu mau melepas 1 elektron, jadi dia K+ plus E. Nah, kalau BR ini mau jadi BR- kan, jadi kan dia nangkep 1 elektron. Nah, kalau nangkep itu elektronnya di depan, kalau ngelepas elektronnya di belakang. Nah, ini kita total. Ruas kiri ada 1 elektron, bisa kita sederhanakan dengan ruas kanan yang juga 1 elektron. Sehingga di kiri ini kan K tambah BR gitu ya. K tambah BR itu KBR. Kalau diuraikan jadi K+ tambah BR-. Nah, ini ya jadinya juga KBR. Itu proses pada KBR. Sekarang pada CaO. Pada CaO ini KBR, sekarang kita pindah ke CaO. Ca itu ada di golongan 2A. Ca punya nomor atom berapa? Coba itu. Ini seperti ini, 1s2, 2s2. Ini punya nomor atom. Nah, susunannya tuh seperti ini ya. Bentar. 3p6, 4s2. Dia itu punya nomor atom 20. 10, 20. Nah, berarti di sini ya, si Ca tadi untuk jadi stabil kan sampai sini sudah stabil. Berarti dia harus membuang 2 elektron. Kalau buang itu jadi Ca12. Sekarang yang O. O itu nomornya berapa? O itu nomornya 8. Jadi 1s2, 2s2, 2p4. Nah, supaya stabil, O ini minta atau butuh 2 elektron. Nah, jadi si O ini kalau butuh 2 elektron jadi O,
2-. Karena Ca2+ ditambah dengan O2-, mereka kan jadinya Ca2O2 kayak gini. Nah, ini bisa disederhanakan bagi 2 semua. Jadi CaO. Seperti ini terbentuknya ya. Atau dari Ca tadi mau jadi Ca2+ kan? Ditambah 2 elektron. Yang O kan mau jadi O2-, berarti dia itu harus nangkep 2 elektron. Kalau dijumlah, nah CaO itu gini. Nah, jadilah CaO kan, ini 2 sama. Ya, selesai begitu pembahasan nomor 3, 4, 5, 6, 7. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami bab ini.